Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai mengenai anak dengan gangguan emosional dan perilaku. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Taskia Gina Izati dan teman saya Elza Nanda Amalia. Kami mahasiswa PGSD UHAMK. Kami di sini bertujuan untuk mencari informasi lebih mengenai anak dengan gangguan emosional dan perilaku. Boleh Ibu memperkenalkan terlebih dahulu? Terima kasih sudah bersedia datang ke sini untuk apa nih istilahnya ini acara apa nih Mas? Tugas ya dari kuliah ya. Oke, nama saya Bintati. Saya mengajar kelas 3C ya di SDN Rabutan 02 ini. Dan saya bantu. Izin bertanya Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui kalau si Nafisa ini mempunyai gangguan emosional dan perilaku? Ya, pertama saya ngajar di sini, ya saya belum tahu. Nah, saya tahu setelah saya melakukan proses belajar mengajar di kelas bersama si Nafisa ya gitu. Nah, setelah itu saya juga sebulan 2 bulan saya juga masih terus observasi lah ya gitu, nggak langsung oh ini anak kok kayaknya ada gangguan emosional, enggak. Saya terus saya lakukan apa itu pemantauan ini kenapa anak seperti ini. Nah, akhirnya sebulan 2 bulan 3 bulan tuh saya kok kayaknya memang ini anak beda gitu sama anak yang lain. Dia tuh suka emosinya itu suka meledak-ledak gitu, tapi saya nggak berani menyimpulkan oh ini si anak ini tantrum nih, enggak ya. Jadi terus aku ini observasi, terus juga selain itu juga saya komunikasi dengan guru sebelumnya. Saya kan di sini kan sebelum juga belum lama, baru beberapa bulan di sini. Nah, terus saya tanya sama guru yang memegang sebelumnya, ternyata memang dia ada kelebihan dari emosionalnya. Jadi dia itu suka namanya Nafisa Ramadhani ya. Terutama dia itu kalau misalnya kemauannya nggak dituruti, jadi kayak egonya itu tinggi gitu. Terus dia kayak nyari perhatian gitu, kalau kemauannya nggak dituruti gitu, ngantuk. Barang apa yang ada di sampingnya udah nggak peduli itu barang siapa, temen kayak punya siapa aja langsung dilempar-lemparin gitu. Kalau nggak dia senjatanya itu kalau misalnya dia merasa agak nyaman dikit aja, nggak nyaman dikit, dia langsung kayak pura-pura kayak pingsan gitu, tergelasak di bawah, enggak nangis. Nah, kenapa? Dan sebelumnya saya juga yang saya lakukan juga ya saya pendekatan, terus saya nggak tahu empati lah sama dia, kenapa ini gitu. Selama ini cuma saya ademin dengan bisa membaca sholawat tanpa doa apa gitu. Kita belajar tahu apa sih yang maunya dia gitu. Sering apa yang sedikit membuat dia nggak sesuai dengan kata hati dia begitu gitu. Ya udah akhirnya oh anak ini memang ini senjatanya untuk nyari perhatian dia seperti itu gitu. Ya udah ngelakuin observasi aja ini apa temennya, terus sampai kesininya ya belum ini aku udah konsultasi sama sudah bilang sama juga pernah ngobrol hanya di rumah. Saya kan setelah udah beberapa bulan kalau belajar sama Nafisa seperti ini gitu, apa di rumah juga seperti itu, kata mama ini juga di rumah seperti itu. Terus apa yang sudah mama lakukan gitu dengan Nafisa seperti itu gitu, apa memang itu sudah karakter, apa memang ada kelebihan dari si Nafisa ini gitu. Namanya kan anak-anak kan kadang-kadang ada yang istilahnya berkebutuhan beda gitu ya. Kalau mau bilang ABK juga saya belum berani. Ya, yang bilang ini cenderung kayak mengarah emosionalnya yang tinggi gitu. Ada yang juga bilang kayaknya dia tantrum deh, tapi biasanya masuk ini aja, observasi aja. Ke mamanya saya juga bilang, karena mama nggak bisa sekali-kali mumpung
ini nih apabila kali-kali konsul sama orang yang ahlinya gitu, ke psikolog anak-anak, ketemu tempat anak, bagaimana untuk mengetahui terutama emosionalnya, bukan gitu. Kalau untuk pengetahuan untuk itu sih nggak masalah, dia bisa ikut pelajaran, dia bisa yang cuma dia kalau untuk emosi sama dibilang sosialisasinya kurang juga sebenarnya. Kalau dia lagi stabil ya nggak masalah, bisa gitu, karena ya itu emosionalnya aja yang dia belum masih terkendali, meledak-ledak lah gitu, terkendali. Memang kalau mau dibilang dia ini anak tuh kayaknya ego banget gitu, tapi kalau dia lagi biasa normal juga egonya sih nggak tinggi gitu. Makanya yang begitu nih, kenapa saya gitu, makanya sampaikan ke mamanya untuk konsultasi ke ahlinya. Kalau dulu kan memang dia berusaha gitu untuk memahami seperti apa sih ini anak, seperti apa sih ini karakter ini anak, emosinya seperti apa. Ini juga sudah tahu sih sedikit-sedikit apa yang ada pada si Nafisa itu gitu. Tapi kata mamanya ya Bu, nanti ini yang bisa berikan informasi tentang Nafisa mengenai sedikit kelebihan yang emosinya suka meledak-ledak seperti itu. Kira-kira di kelas ibu itu apakah ada anak selain Nafisa yang memiliki gangguan emosional dan perilaku? Kayak siapa itu Miftah ya. Kalau Miftah itu juga anakku satu ini juga memerlukan sedikit ekstra aku untuk ini dia, karena pertama-tama juga saya ini anak kenapa ya gitu, apa itu kalau marah juga gitu, tapi ketika kalau dia marah itu seperti kayak mau ngelakuin fisik gitu, gitu. Terus kalau enggak misalnya dia ngerjain apa nggak bisa gitu, langsung disobek itu kertas, pulau gitu, buang. Jadi kan mau ngerjain nggak bisa, misalnya dia merasa kesulitan gitu, dibuang. Nah, tadi kan saya kenapa nggak bisa, ada guru, ada teman-teman gitu bisa membantu, kenapa nggak bilang dulu, nggak, pokoknya males, ini kenapa, seperti itu. Kita sering tuh seperti itu, emosinya juga begitu, tapi masih nggak ini sih, masih terkendali gitu. Setelah aku ngobrol sama mamanya, ini kenapa sih gitu, kadang-kadang juga suka nggak masuk kenapa, misalnya kayak 2 hari nggak masuk, kenapa ini 2 hari nggak masuk, nggak ada info gitu. Dari rumah bilangnya sekolah, nggak nyampe ke sekolah, karena dia main tuh sama teman-temannya yang nggak sekolah. Nah, pernah juga dia kabur dari rumah, dia kabur, pernah ditemukan sama dinas sosial, akhirnya dianterin pulang. Ini udah beberapa kali dia minta, udah saya panggil sama orang mamanya, dia memang dari keluarga yang berkumpul, dia itu bisa sama mamanya itu sama bapak tirinya itu bisa fisik, jadi dia memang sebenarnya apa ya, mencari perlindungan gitu, mencari kenyamanan sebenarnya, mencari perhatian dan kasih sayang lah gitu. Makanya cerita sih apa adanya, sekolah sama bidang kesiswaan. Saya kan juga bilang ini seperti kayak tadi bisa seperti ini gitu. Nggak dipanggil ya, biar kita ngobrol sama mama. Bagaimana pendekatan ibu terhadap Nafisa sama Miftah? Nafisa pendekatannya ya tadi, satu itu membuat supaya dia nyaman, dia nggak gampang yang nggak apa yang membuat merangsang dia emosi
misalnya nafisa seperti itu tuh malah kadang-kadang juga anak yang iseng itu nggak mancing-mancing gitu. Itu yang kedua ya tadi, kalau dia lagi emosi ya jangan kita ikut emosi gitu, empati lah gitu, apa bagaimana supaya emosinya terkendali gitu. Terus kedua ya membuat dia nyaman aja. Yang ketiga selanjutnya, Sebelumnya apakah teman-teman Nafisa ini tahu kalau Nafisa ini punya gangguan emosional? sih kayaknya rata-rata iya bu, waktu misalnya seperti ini gitu, terus mereka kan dari kelas 2 kan sekelas juga, nah kan iya bu di kelas 2 juga seperti itu, malah lebih parah kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ya mungkin sekarang tambah sebenarnya sih nggak begitu ini sih, karena lebih sering kejadian gitu, hal-hal yang seperti yang kayak suka marah, ngamuk, terus pura-pura pingsan, terus nangis, teriak-teriak, kabur gitu. Ya, jadi sering waktu di kelas 2 katanya. Tapi sekarang begini tambah umur ya, tambah ngerti lah kalau dibilangin apa sih untungnya, apa sih lebihnya sikap Nafisa seperti itu. Tapi ada gunanya, yang rugi malah Nafisa sendiri, bahkan bisa merusak barang-barang temennya jadi rusak. Akhirnya kadang-kadang juga kamu mau nggak itu barang-barang temennya yang kamu lempar rusak gitu. Karena saya juga saya gini, istilahnya saya sedikit sayang, jadi aku nggak ngalah terus gitu sama dia. Pernah aku kata ya udah, sekarang kalau kamu marah, kamu mau kemana, kamu mau keluar, saya keluar, kamu mau bilang sama mama kamu, silahkan bilang, Bu Guru nggak takut, saya akan bilang gitu. Nanti Bu Guru malah cerita ke mama kamu. Yang sedikit saya kasih ketegasan seperti itu, akhirnya dia agak berkurangan tuh ininya gitu, marahnya ininya gitu. Mungkin tadi awalnya kan selama ini saya ngademin gitu, sedikit ya udah jangan dia emosi, tapi sekarang akhir-akhir ini saya agak tegas ke dia, silakan kalau mau keluar gitu, kamu mau di mana, saya gitu, mau di luar, nggak mau belajar di sini, silakan. Kamu mau belajar sama siapa, kamu mau pulang sama siapa, mama kamu juga belum jemput, kamu merasa aman kalau mau belajar sama siapa, mau di mana. Saya gituin, nggak tegasin, tapi ternyata malah ini sih anaknya jadi, tapi dia akhirnya nangisnya berhenti tuh, aku gituin ngamuknya berhenti, tapi dia diem gitu. Pas akhirnya kan Guru maafin ya, bisa ya, selalu begitu. Mudah-mudahan Guru diberikan kesehatan, kesabaran tuh setiap kalau mau pulang gitu. Ibu ada mengatur penempatan posisi duduknya nggak sih Bu? Ada. Dia duduk di samping ibu atau bagaimana? Enggak sih, dia sebenarnya duduk sama siapa saja, tapi kadang-kadang temennya yang usia yang karena merasa kadang-kadang kalau dia emosi kan barangnya temen itu nggak buku, nggak tahu apa, nggak tahu tempat ini, langsung main handphone gitu. Nah, temennya yang main handphone, kadang-kadang didudukinnya sama temen yang dia bisa ngomong lah, yang dia bisa ngambil hati dia gitu. Ada sih teman-temannya yang bisa membuat dia nyaman gitu. Apakah Nafisa ini memiliki prestasi di bidang non-akademik, Bu? Kalau non akademik apa ya, dia sebenarnya dia sih apa ya, dia kalau dia pintar, kalau cerita juga pintar. Terus dia suka kadang-kadang gambar gitu, dia suka. Sebenarnya untuk akademik juga sebenarnya dia baca bisa menginiin pengetahuan, maksudnya apa itu menelaah, kalau misalnya tanya jawab apa gitu, nah dia bisa. Sebenarnya normal kalau untuk belajar, cuma emosinya aja. Apa lagi? Ini udah tutup. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Ibu. Ya, sama-sama. Itu yang bisa saya berikan. Saya juga bukan ahlinya, saya juga seorang guru yang istilahnya bukan benar-benar ahli psikologi anak ya Mbak. Jadi ya
seperti itu yang bisa saya lakukan. Sebenarnya sebaiknya sih ke ahlinya ya hari ini gitu. Mohon maaf kalau misalnya kurang pas atau bagaimana. Apa itu?